Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen Wicitaya, saya SSIM Komun dan juga rekan-rekan saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari laporan praktik kerja saya yang berjudul Penerapan Komunikasi Pemasaran pada Penjualan Kacamata di Optik Pamarajaya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada era persaingan dunia kerja saat ini, setiap orang harus bisa mengembangkan kemampuan mereka dengan maksimal. Dalam kondisi ini, mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan melakukan praktik kerja sesuai dengan bidang kompetensi yang dijalani, khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Dan karena itu, saya melakukan praktik kerja di Optik Pamarajaya sebagai admin dan konsultan yang berada di divisi pemasaran selama 40 hari. Tujuan dan manfaat. Tujuan umumnya adalah memiliki pengalaman dan kemampuan berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Tujuan khususnya memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat merasakan langsung dunia perusahaan untuk melayani pelanggan secara langsung. Dan manfaatnya ada memberikan banyak pengalaman, membantu penjualan produk kacamata. Bab 2. Gambaran umum perusahaan. Optik Pamarajaya merupakan perusahaan optik yang menjual produk kacamata, periksa mata, dan menerima resep dokter yang dikelola oleh Bapak Wawan Hermawan AMDRO. Dan Optik Pamarjaya juga menjual softline, frame kacamata, servis kacamata, delivery kacamata, pembuatan lensa, hingga jasa pemeriksaan mata dengan jam buka perusahaan jam 10 sampai jam 8 malam. Uraian kegiatan. Yang pertama adalah menanyakan keluhan pelanggan, mengarahkan pelanggan, memasarkan dan merekomendasikan produk kacamata, melakukan cek barang setiap hari, dan mempromosikan optik melalui media sosial. Kendalanya, pada minggu pertama kendala yang dialami adalah masih susah menghafal harga dan perlengkapan kacamata. Pada minggu kedua hingga ketiga, saya mulai bisa menghafal banyak harga, sehingga mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari pemilik. Hingga pada minggu keempat, tanggal kelima, kadang kendalanya adalah pembeli yang agak lama dan labil seperti itu. Dan namun pemilik optik terus membantu sehingga masalah tersebut bisa selesai. Dan solusinya ya terus konsisten dan terus menerapkan ilmu komunikasi yang baik kepada pelanggan. Dan jika masih bingung, maka saya akan bertanya ke pemilik. Dan ternyata ilmu komunikasi sangat berguna untuk dipraktikkan langsung dalam memasarkan produk kacamata. Bab 3. Kajian teori. Komunikasi pemasaran merupakan suatu pertukaran informasi dua arah antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam suatu transaksi. Komunikasi pemasaran juga merupakan hal penting untuk membantu perusahaan Optik Pamarajaya mengembangkan citra positif di masyarakat. Komunikasi pemasaran memegang peranan penting sebagai pemasar seperti Optik Pamarajaya. Bab 4. Pembahasan. Jadi, komunikasi pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, atau membujuk dan mengingatkan pasar. Sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Strategi yang dilakukan. Karena banyak pelajar atau masyarakat yang ingin bertanya atau berkonsultasi terlebih dahulu, maka komunikasi pemasaran yang dilakukan adalah mengedukasi pentingnya penggunaan kacamata jika mata sudah mulai terasa tidak normal, serta memberitahu cara menjaga kesehatan mata. Cara pemasarannya, pemasaran produk di Optik Pamarjaya menggunakan metode langsung secara tatap muka, serta melalui berbagai sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Karena Optik Pamarjaya juga mengincar konsumen dari lingkungan terdekatnya, dan hal tersebut ternyata efektif. Karena pada penjualan kacamata di Optik Pamarjaya ini, kita tidak hanya dituntut melakukan penjualan secara efektif dan bernegosiasi, tapi kita juga harus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan konsumen. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan, mengidentifikasi halayak, menentukan tujuan komunikasinya, merancang pesan dengan komunikator, memilih saluran komunikasi, yaitu komunikasi personal dan saluran non-personal, menentukan total anggaran, membuat keputusan bauran promosi, mengukur hasil promosi tersebut, dan mengelola serta mengkoordinasi proses komunikasi pemasaran. Indikator keberhasilannya adalah mampu memasarkan produk dengan baik, melayani konsumen dengan baik, membuat Optik Pamarjaya semakin ramai, mendapat penilaian bagus dari pelanggan. Hasil dari refleksinya adalah, dalam melayani konsumen tentunya diperlukan kemampuan komunikasi yang baik. Karena sifat pelanggan dapat berbeda-beda dan mengatasi hal tersebut, dilakukan komunikasi yang lebih lanjut kepada pelanggan mengenai harga dan kualitas produk kacamata yang diinginkan. Namun penilaian yang bagus tentu saja membuat reputasi Optik Pamarjaya semakin baik dan dengan sendirinya terkenal di kawasan Merdeka Jaya. Namun ternyata ditemui kendala dalam proses ini, karena banyakkan pelanggan hanya memberikan penilaian kepuasan hanya dalam bentuk ucapan dan tidak ada yang memberikan ulasan di Google Maps. Penutup. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam laporan praktik kerja di atas, maka disimpulkan bahwa praktik kerja di Komerja membutuhkan sebuah kemampuan komunikasi yang baik, tanggung jawab akan pekerjaan, ketelitian dalam menawarkan suatu produk, dan tentunya kesabaran serta disiplin waktunya dalam tugas-tugas yang telah dibagikan.
Sarannya, untuk perusahaan kedepannya semoga dapat menambah jumlah karyawan magang di Optik Pamarajaya. Dan untuk universitas, menambah pembekalan kepada mahasiswa sebelum melakukan praktik kerja. Karena nantinya ketika melaksanakan kerja praktik sebelum terjun ke lapangan, sudah memiliki bekal-bekal apa yang akan dipraktikkan, baik itu dari referensi-referensi maupun bertanya langsung kepada pembimbing. Sekian dari saya Fadilah Rizky Ramadan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.